tahalulnya udah, lempar jumrohnya juga sudah kan. Allah. Tinggal hasil jumrohnya jam 10 harus sudah keluar. Baik, alhamdulillah. Di tengah kebahagiaan kita dan masya Allah kegembiraan kita di ya walaupun hari-hari terakhir, hari-hari yang semoga terulang insya Allah. Walaupun tidak terulang di dunia, semoga terulang di akhirat insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Rutinitas selama perjalanan kita memang sengaja kita seling untuk atau dengan menuntut ilmu sedikit mungkin mengingatkan semuanya. Yang ada di sini masya Allah, yang ini pilot, yang ini businessman, yang ini masya Allah luar biasa. Oh masya Allah Pak Ardian, monggo Pak, mau di atas boleh Pak. Tapi semuanya Di atas ya. Ya nggak apa-apa, santai. wallah alam ya. Tapi semuanya subhanallah berkisar seputar ilmu dunia. Pak Arif dengan ilmu pesawatnya, beliau dengan ilmu bisnisnya dan seterusnya. Ilmu dunia yang hukumnya mubah, boleh, tidak dilarang. Ya kita untuk mengetahui atau pandai di bidang ilmu dunia. Tapi subhanallah di sana ada ayat Allah SWT. Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ini bercerita tentang orang kafir atau orang-orang yang menyerupainya. Orang kafir itu kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui ilmu dunia saja. Ilmu dia jangan ditanya, ilmu bisnisnya, ilmu ya sesuai dengan kiprahnya di dunia. Tapi kata Allah, hum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai tentang ilmu akhirat. Ilmu dunia dan akhirat, maksudnya ilmu agama. Oleh karena itu, subhanallah ini mungkin juga bagian dari buah perjalanan haji kita. Ya, di antara buah dari perjalanan haji kita itu ada semangat. Selain tadi kita memiliki kapasitas ilmu dunia, bahkan sudah kita sudah kita amalkan. Yang ini diamalkan di bisnis, yang ini diamalkan di masya Allah ya, di berbagai macam karirnya gitu ya. Tapi subhanallah jangan sampai melalaikan kita dari ilmu agama ya, karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kadang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencalonkannya menjadi orang yang baik, maka kriterianya kata Nabi yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia agama. Jadi standar kebaikan seseorang di mata Allah adalah sesuai dengan kekuatan pemahaman agamanya. Bahkan subhanallah, semoga kita niatkan sama nih, walaupun ya majlis kamar bujang gitu. Tapi insyaallah substansinya kita nuntut ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, ya, siapa yang menempuh jalan, monggo. Oh iya, dia monggo. Masih ada tempat Pak ya? Boleh nyelip. Oh, biasa. Jangan gitu dong Ustaz. Visi. Oh maaf. Terus kata Nabi SAW, Pak, ini rugi kita kalau tidak mendapatkan luar biasa keutamaan hadis ini. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Imam Ibn Rajab mengatakan, la sabila, semua jalan diblokir, semua jalan ditutup. Ila ma'rifatillah, untuk mengenal Allah, ila wusul ila ridwani, untuk mendapatkan ridha Allah, dan untuk sampai ke surga Allah, semua jalan diblokir. Illa, kecuali antariqil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Subhanallah. Maka
jalan pintas menuju surga Allah adalah ilmu, dan survei membuktikan. Ya, maaf ya, kalau hidup tidak dihiasi oleh cahaya ilmu pasti tersesat, gelap, ya sudah akhirnya terjerumus. Ya, dan tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan, tidak ada kesesatan, tidak ada kemaksiatan kecuali judulnya apa? Jahil. Ya. Sebaliknya subhanallah, semua kebaikan sebetulnya frame-nya adalah ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya agama kita ini agama ilmu. Oleh karena itu subhanallah, semoga insyaallah ya sepulang dari sini ada schedule minimal. Sebulan sekali kita datang ke majelis ilmu. Terlalu sedikit sebetulnya. Ya, enggak, kalau bisa sih masya Allah. Hari-hari weekend, Sabtu Ahad, ya sudah Sabtunya atau Ahadnya kita bermajlis ya, dengan majlis ilmu. Dengan datangnya saja itu ada jaminan, kata Allah tadi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan dengan duduknya di majlis ilmu, insya Allah minimal kita ketemu dengan sahabat-sahabat yang saleh, apalagi sudah mendengarkan nasihat, iman juga naik. Maka dengan itu insya Allah kita senantiasa terjaga. Semoga insya Allah kita diberikan terus semangat ya menuntut ilmu. Makanya doa Nabi setiap hari apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan tidak ada hari ini perkataan aku tidak ada waktu, tidak ada. Apalagi sekarang nuntut ilmu, alhamdulillah. Asas nuntut ilmu memang dengan bermajlis. Tapi alhamdulillah masya Allah, di mobil bisa nuntut ilmu, ya. Di kantor bisa nuntut ilmu, di rumah masya Allah. Tinggal setel aja tuh. Ya, channelnya Ustaz Fakhrudin kan ada. Subscribe katanya. Baik. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan sedikit ya, dari mungkin setengah jam ke depan lah sampai setengah 6. Masih terkait seputar bagaimana kita menegakkan salat. Tegaknya salat atas berapa tadi? Apa kemarin? Atas 5. 1, ikhlas. Yang kedua, yang ketiga, na'am di awal waktunya. Yang keempat, na'am. Yang keempat di atas sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, berjamaah bagi laki-laki. Subhanallah. Ya, dan berjamaah ini Allahu Akbar, sesuatu yang juga sudah mulai asing di negeri kita. Masjidnya megah, ya alhamdulillah ada satu sop lah, gitu kan. Sudah nggak kurang perhatian dengan itu. Baik, yang sudah kita kemarin pelajari ada juga salah satu dari bagian besar ya, yang menjadi kriteria diterima atau tidak diterima juga salat kita. Apa itu? Kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi berulang-ulang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kemarin sudah saya bawakan hadisnya, ada orang salat 60 tahun gak diterima satu pun. Bayangkan, 60 tahun gak diterima satu. Kenapa? Kata Rasulullah, ya, dia sujudnya bagus, rukunya enggak. Ada seorang sahabat Pak masuk masjid, salat depan Nabi. Lalu setelah sholat datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Kata Nabi, sholli fa innaka. Sholat lagi, kamu belum sholat. Betul. Sholat lagi dia. Sholat, setelah sholat datang lagi ke Nabi. Lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Waduh. 2 kali. Sholat lagi lah dia. 3 kali. Ya, setelah itu kembali Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Kata dia, Rasulullah, ma astati'u ghairu hada. Rasul, aku nggak bisa sholat kecuali seperti ini. Rasul, sahabat ini baru masuk Islam. Disebutkan oleh rawi hadis, ternyata sahabat ini seperti sholatnya seperti ayam atau kain jagung. Assalamualaikum. Nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina, ya, gerakannya asal-asalan. Lihat kata Nabi, sholli, kau sholat lagi, kamu belum sholat. Kita kemarin waktu Ramadan ya, dihebohkan dengan ya sholat taraweh 7 menit 23. Gimana ceritanya?
WC bab 14. Baik, oleh karena itu subhanallah ya, yang penting adalah kita mempelajari tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin kita sudah apa persiapannya apanya? Tutup aurat, turun lagi berwudu, ya, menutup aurat, terus menghadap kiblat dan wajib berdiri, ya. Kemudian menggunakan sutra. Ya, sutra itu adalah pembatas sehingga orang tahu teritorial sholat kita. Kata Nabi jangan sholat kecuali pakai pembatas. Ya, kemudian sudah dijelaskan. Kemudian setelah itu merapatkan barisan. Ingat barisan itu standarnya berapa? 2. Lurus, yang kedua rapat. Ya. Rapat yang paling bagus tumit mata kaki ketemu mata kaki yang paling bagus. Minimal kaki ketemu kaki rapat. Ya. Gitu. Kemudian setelah itu niat. Dan maaf ya, di antara kebiasaan niat di kita seakan-akan niat itu identik dengan nawaitu sama godin, atau usalli fardhu maghrib. Nah, itu mohon maaf ya, secara sunnah hadis yang palsu aja nggak ada, apalagi hadis dhaif, apalagi hadis sahih ya tentang Nabi mengucapkan nawaitu atau usalli. Maka niat itu di sini, niat di sini. Ya sudah saya bilang kemarin, tadi Anda dengar qomat, ya dengar adzan, mau sholat apa? Asar, lalu berwudu ngapain? Mau sholat asar, lalu setelah itu kalau ibu-ibu pakai misalkan pakai pakaian terus ngamperin ada kemudian qomat mau ngapain? Asar. Kita di belakang imam sudah mulai berdiri terus dengar qomat mau ngapain? Itulah niat. Itulah niat. Nggak mungkin Anda mau sholat isya atau subuh. Niat itu apa sih? Ingin melakukan sesuatu dibarengi dengan eksekusi. Itulah niat. Maka tinggal Allahu Akbar. Ya, itu dan seterusnya. Taib setelah itu kita kemarin mengawali sholat dengan apa? Mulai dengan apa? Takbiratul ihram. Ya. Mohon maaf saya tidak ulang seluruhnya ya karena waktu. Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun dalam sholat. Ya, kalau Anda sholat tidak tanpa takbir batal tidak sah. Ya, maka Allahu Akbar. Baik, ketika Allah pandangan langsung ke tempat sujud. Allah masih kau ingat, maka ya itu namanya mencuri dalam sholat. Allah ke tempat sujud. Baik, gimana kemarin? Takbir Allahu Akbar disunahkan apa? Ngangkat tangan. Lihat, ngangkat tangan tidak. Tidak apa? Rapat, tidak juga renggang, tapi diluaskan, diangkat sejajar pundak, ya, atau daun telinga. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ya. Tidak banyak kita ulang ya karena waktu. Terus disimpan di atas dada. Riwayat selain itu lemah. Yang sahih ala sadri di atas di sini. Di bolongan sini, bolongan dada kan ada bolongan ini kan. Orang bilang ulu hati ya di sini. Maka lihat ini seperti ini. Ya, bisa begini atau begini, ya, atau begini atau begini. Jadi ada 4 cara. Ini, ya, dan biasanya orang-orang yang awal-awal ini kaku gitu. Ini, coba Pak. Coba dari takbir sih Pak, ulangi lagi takbir. Allah, jangan lihat Allah, coba lihat, ya, begini ya, naikin, boleh, ujung telinga, Allah atau Allah. Baik, akbar. Ya, hanya diletakkan, boleh diikat, boleh di sini, oke, di sini juga boleh. Ya, maaf tidak begini, atau sebagian orang terus Roma gitu kan. Ya tidak ada, atau begini Masya Allah. Begini ya. Kemudian baca apa? Iftitah. Dan ingat saya sudah ingatkan ada keumuman kesalahan di Indonesia ya. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan sampai situ Pak. Wajjahtu wajhiya lillatif itu riwayat lain. Kalau Anda mau pakai wajah tuh, ya wajah tuh langsung. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati.
Dan wajah saya bilang kemarin itu keumumannya Nabi buat salat malam. Ya. Maka Allah Akbar kabir atau pakai yang lain ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya, atau subhanakallah bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jaduk, banyak. Ya kalau bisa kita hafal ya, minimal satu lah ya. Lalu baca Al-Fatihah. Ustaz di sini kok nggak pakai bismillah ya? Ya, itulah pendapat jumhur ulama. Yang jadi sih cuma seorang, Syafi'i. Dan yang sahih mana? Ya udah nggak usah ribut. Semuanya sahih, semuanya sah salatnya. Tapi yang lebih dekat kepada sunnah Nabi tidak baca bismillahnya, disirkan. Karena kata Anas dalam Sahih Muslim, aku pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tidak ada satupun yang mengeraskan bismillah. Minimal antum jangan aneh lah. Di sini mana bismillahnya nggak ada, ya bukan nggak ada, tapi disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya, ya. Dan disunahkan kemarin sholat apa baca Al-Fatihah per ayat. Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tidak Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki tidak per ayat. Waladhdallin kita baca apa? Lalu jamaah amin. Lalu setelah itu kita baca surat. Sunnah baca surat, ya. Tapi bila bermakmum tidak boleh baca surat. Yang baca surat hanya imam. Ya, kalau bermakmum tidak, kalau sendirian boleh. Baik. Kemudian kita kembali ruku', ya. Namun ingat ada jeda antara walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ada jeda. Tidak walam yakul lahu kufuwan ahadullah. La. Ya, ada jeda antara akhir surat dengan ruku'. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita ruku'. Kembali, saya bilang mengangkat tangan Nabi banyaknya adalah 4 keadaan. Satu apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Sebelum ruku. Yang ketiga ba'da ruku, sami Allah. Yang keempat setelah tahiyat awal. Tahiyat awal naik ke tahiyat ketiga lagi ngangkat tangan. Itulah 4 tempat Nabi banyaknya ngangkat tangan. Tapi jangan aneh. Kalau melihat orang ngangkat tangan di setiap gerakan, itu sunnah sesekali. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun lagi, Allahu Akbar. Boleh sesekali, tapi nggak sering. Oke, kita sujud. Allah, saya tadi, ya, Allahu Akbar. Lihat, begini, tidak begini, mencengkeram apa? Lutut. Dan ini dibengkokkan sedikit. Ya, begini. Jadi tidak bagusnya, boleh saja, sah saja, tapi tidak lurus begini, tapi begini. Ya. Begini. Baik. Ya. Kepala lurus, tidak tunduk. Tidak juga begini. Ya. Lurus. Nanti ngaca ya di kamar masing-masing. Lurus enggak punggung. Baik, seperti ini. Bacanya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Berapa kali? Minimal sekali. Standar 3. Ustaz baca 100 boleh. Nah, Rasulullah panjang. Ya, itu baca itu diulang. Ya, dan diharamkan baca Quran ketika sujud dan ruku. Ya, hanya tasbih. Terus Sami Allahu liman hamidah. Kembali ngangkat tangan, ya. Lalu diluruskan, tidak begini. Selama berdiri Sami Allahu liman hamidah. Dan ketika kita bermakmum, yang cukup yang mengucapkan Sami Allah siapa? Imam. Kita tidak. Kalau kita bermakmum, Rabbana wa lakal hamd. Karena ini bagus secara makna. Allah mendengar yang memujinya, kata imam. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya. Disambut Rabbana wa lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagi. Yang nyambut makmum, ya. Jangan diulang lagi, itu komando dari makmum. Kecuali Anda sholat sendirian atau jadi imam, ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Ya, kalau baca yang lain sama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik, Pak. Sampai situ kemarin ya. Sampai situ ya. Baik, sekarang kita ruku. Pak Bu, jemaah sekalian. Sujud. Ya. Nabi SAW memerintahkan kita wal yada' rukbatai yadayhi qabla rukbatai. Ketika turun sujud, tangan dulu sebelum lutut.
Ini yang utama, walaupun nggak apa-apa gitu. Ada ya maksudnya. Tapi yang utama Nabi, kata Nabi, waliyadh iradaihi qabla rukbatayhi. Hendaknya simpan tangannya sebelum lututnya, sehingga ya Allah ya sekali lagi ruku Allah gitu akbar. Baik Pak Bu, ketika ruku jangan bertumpu ke kepala, tapi tangan yang menahan. Ya walaupun kepala pun agak bertumpu, cuma tangan yang lebih kuat. Pertama, tangan rapat Pak, tidak renggang. Simpan di telinga, dapat? Dia sejajar dengan bahu atau daun telinga sama. Kemudian ini dibuka, tidak ditempelkan. Ustadz wanita tidak ada perbedaan. Dibuka, kemudian berperut dengan paha agak dijauhkan, tidak ditempelkan. Ya, kemudian kaki itu dihadapkan ke kiblat, jari-jarinya. Saya contohkan lagi, ya, ya, Allah, ya, ya seperti ini. Maaf ya, ya, ya. Tangan rapat. Kalau tadi takbir tidak, ini rapat. Dan wajib 7 Pak. 1, Nabi nunjuk ke hidung. 1, 3, 5, 7. Ya, seperti ini. Ya, ini sejajar dengan pundak. Ini dijauhkan. Ya, ini dijauhkan. Tangan diangkat. Maaf, kaki seperti ini. Ya. Bukan begini. Tapi begini. Ulangi ya. Maaf ya. Apa? Allah, tangan terlebih dahulu. Ya. Allah. Ini jauh. Jadi jangan. Ini diangkat. Ini sejajar dengan apa? Pundak. Ya. Dan hidung wajib nempel. Nah ini begini. Ya. Jangan begini Pak. Atau ini gini. Nah, ya. Tapi diangkat. Baik. Lalu kita angkat. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Semuanya tahu, lihat kaki. Ini apa namanya? Duduk iftirosh. Ustadz, apa iftirosh itu? Iftirosh itu menghamparkan. Nih, menghamparkan ini. Untuk diduduki. Kaki kiri dihamparkan. Pak, usahakan semoga antum bisa. Biasanya yang agak gemuk agak susah. Ya, tegak begini. Dan jarinya ke depan. Baik, kemudian tangan ada dua cara. Satu begini, yang kedua yurhi. Nabi terkadang mengelembrehkan. Jadi boleh begini dengan rapi, boleh begini. Ya, itu supaya duduk di antara dua. Kemudian kembali. Allahu Akbar. Baik, ya tadi sama. Kemudian kita naik ke rakaat kedua. Disunahkan duduk istirahat. Enggak begini. Lah, tapi duduk istirahat. Ini sunnah, enggak wajib. Sejenak aja. Seperti ini. Baru naik. Oke. Tadi ketika turun, mendahulukan lutut apa kayak tangan? Yang sunnah tangan. Allah. Nah, sebaliknya ketika naik, kata Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW ya'jin, ya'tamidu ala yadayhi. Nabi itu kalau bangkit, beliau bertumpu kepada tangannya dan ya'jin. Ya'jin itu mengepalkan tangan. Maka di sini secara sunnah boleh begini, dan ini digunakan untuk bertumpu, sehingga maksudnya apa? Lutut yang lebih dahulu diangkat sebelum tangan.
Ya, sehingga maaf ya. Ini Allah, kalau dari sini takut nggak ini napasnya, boleh pas duduk baru pas ini takbirnya dari sebelum duduk. Ya. Seperti ini, duduk sebentar. Allah. Ya. Atau begini, silakan. Tapi Ibnu Umar mengatakan, aku lihat Rasulullah ya'jin, mengepalkan tangan, bertumpuk tangan. Tapi tidak mesti, boleh juga begini. Namun yang sunnah bertumpuk ke tangan. Berarti bukan tangan dulu baru lutut, tapi lutut dulu baru tangan. Ini Allahu Akbar. Ya, atau begini. Cuma harus simetris juga. Contoh. Turunnya begini. Allah. Iya, atau sebaliknya. Apa? Gini. Ini mau lari kali. Simetris, berarti ketika turun. Ya, seperti ini. Nah, ketika naik pun seperti ini. Baru, ya. Baik. Sekali lagi. Ini Allahu Akbar. Ya, kita naik sekarang rakaat kedua. Sama gerakannya. Ya, gerakannya sama. Terus lanjut ke tahiyat awal. Ya, Pak, ini tahiyat awal sama dengan duduknya antara dua sujud iftirash. Nggak banget. Baik. Duduknya iftirash, Pak. Dan maaf ya, ini saya ingin katakan, banyak orang yang iftirash begini, ya, atau begini. Tidaknya usahakan kalau bisa begini. Tidak. Ya. Dan mohon maaf, untuk duduk di antara dua sujud sesekali boleh begini. Namanya ikra. Sekali lagi, duduk di antara dua sujud boleh begini, Pak. Tapi tahiyat nggak boleh. Tahiyat harus iftikar. Baik. Duduk iftirash. Tangan kanan tadi begini dan boleh begini. Nabi kadang-kadang melunjurkan begini. Tangan kiri lihat, ini kepala kanan. Lihat tangan kiri, tangan kanan. Lihat tangan kanan saya, kepalkan, acungkan satu, begini. Satu. Ya, sehingga maaf begini. Ya, nah terkadang Nabi SAW membuat bulatan seperti ini. Jadi ada dua cara. Kepalkan, acungkan satu, dan jangan dibuat kaku. Begitu. Ya, biasa aja, gitu ya. Atau Nabi terkadang bikin bulatan. Nabi bikin bulatan. Jadi antara begini, cuma yang ngacung telunjuk, ya, atau bikin bulatan. Baik. Maaf sebelumnya tadi bacaan sujud apa? Subhana Rabbil A'la atau Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Atau bacaan yang lain. Kayaknya agak panas ya. Apa kedinginan? Oh, kedinginan. Oke. Baik. Kemudian kita baca tahiyat. Pak Bu, silakan bacanya, insyaallah bisa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul assalamu alayka ya nabiy rabbul wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Nah, kebiasaan dulu diajarkan. Nah, bukan tahiyat awal hanya Allahumma shalli ala Muhammad selesai. Yang sahih sampai akhir innaka hamidum, dan tinggalkan kalimat sayyidina.
Karena Nabi ajarkan tidak ada kalimat sahih. Kemudian Pak Bu, hadis Wa'il bin Hujr. Biar ibu tahu saja, dan ini sunnah, nggak wajib. Kalau bikin masalah jangan. Kata Wa'il bin Hujr, "Ru'aitu Rasulullah yad'u biha wa yuharrikuha." Aku melihat Nabi mulai membaca dalam tahiyat dan menggerakkan jarinya. Yuharrik itu artinya menggerak-gerakkan jarinya. Maka mohon maaf, secara sunnah yang sahih dari awal kita sudah mengacungkan jari. Dan masya Allah kalau kita bisa, ya, dan tidak menimbulkan fitnah misalkan di masyarakat, ya, Nabi SAW menggerakkan jari, yuharrikuha. Minimal ibu nggak aneh lah kalau ada orang, ikhwan nggak aneh kalau ada orang sholat menggerakkan jari, karena itu hadisnya sahih. Hadis Wa'il bin Hujr, kata Wa'il, aku ra'aitu Rasulullah yad'u biha wa yuharrikuha. Aku melihat, kata Wa'il, Nabi berdoa, maksudnya membacakan bacaan dalam tahiyat sambil beliau menggerak-gerakkan jarinya, maksudnya telunjuknya. Gimana cara menggerakkannya? Menggerakkannya Pak Bu, mohon maaf, mendekati getar, begini. Mendekati getar, tidak begini, apalagi begini. Oh, ya. Nah, mendekati getar. Kalau mau, ini ya ini sunnah. Kalau tidak dari awal acungkan, diacungkan. Ya. Adapun mohon maaf, acungkannya katanya ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih mengucapkan yaitu ketika mengacung ketika asyhadu alla ilaha illallah. Yang sahih dari awal diacungkan. Anda mau bisa gerakan ham silahkan, nggak menyelisih sunnah. Tidak digerakkan pun itu sunnah, tidak ada masalah. Ya, baik. Lalu Pak Bu, ini satu hal. Duduk tahiyat awal tadi apa? Iftir, seperti duduk di antara dua sujud. Nah, sebetulnya ya kata Nabi SAW, wa yaftarisu fi kulli rak'atain. Nabi itu duduk iftiras setiap 2 rakaat. Maka wallahu alam, pendapat yang sahih, yang benar, yang saya juga pegang pendapat itu, seluruh sholat yang tahiyatnya 2 rakaat, baik dia awal akhir, itu tetap iftiras. Misalkan tahiyat awal berarti maghrib, isya, duhur, asar. Ada tahiyat awalnya, dan ada tahiyat akhirnya. Dan ada tahiyat akhirnya. Sementara subuh, ya tahiyat awal ya akhir juga gitu. Apalagi tahajud, duha yang hanya 2 rakaat, maka yang sahih yaitu tahiyat akhirnya tetap iftiras, tidak tawarruk. Nanti kan kita sebutkan apa tawarruk. Adapun maghrib berarti duduk tahiyat pertamanya iftiras, tahiyat keduanya tawarruk. Orang Sunda bilang emok gitu ya. Nanti kita emok. Baik, lalu setelah itu udah ya, kita tahiyat. Oke. Beres sampai innaka hamidum. Sudah kita pakai lagi. Allah, ingat. Ini atau begini ya. Allah, nah di sini keempat ngangkat tangan. Ya, keempat ngangkat tangan yaitu bangun dari tahiyat awal. Lalu kita tahiyat akhir. Pak Bu, di tahiyat akhir hanya baca Al-Fatihah. Tapi tidak dilarang sesekali baca surat, namun tidak dikeraskan, tidak dilarang. Ya. Lalu tahiyat akhir, maaf, duduknya apa? Tawarruk. Ingat, apa itu tawarruk? Nih Pak, bokong, maaf ya, pantat nih bokong. Dalam bahasa Arab maknanya warik. Jadi, itu warik kamu tuh, warik ini bokong. Makanya disebut duduknya duduk tawarruk karena ngedudukin pantat, ya. Maka seperti ini. Tuh, ya, duduknya di mana? Di sebelah pantat. Yang ini tegak. Yang ini tegak, ya. Seperti ini. Baik. Kemudian yang ini tidak mengapa, dia agak nempel, nggak dibebas ini. Seperti biasa antum begini. Yang kiri begini atau begini. Yang kanan sama. Yang kanan sama. Ini kalau sekali lagi tahiyatnya 2 kali. Tapi kalau tahiyatnya sekali
tetap iftirash. Salat subuh, tahiyatul masjid dan seterusnya. Oke. Ya. Maka kita duduk tahiyat seperti ini, ya, atau begini, atau begini. Oke. Lalu kita at-tahiyatul mubarakatus. Nah, tahiyat awal dan tahiyat akhir, ingat pandangan kemana? Ke sini. Dan memang ini isyarat tauhid kata para ulama. Isyarat tauhid. Ya, begini. Selama tahiyat mandang ke sini. Nah, bacaan bedanya sama sampai innaka hamidum majid. Hanya saja di tahiyat akhir ada tambahan, masya Allah, ditekankan berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari adab jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Pak Bu, masya Allah. Kata Nabi, summal yakhtar ma sya'a minad du'a. Setelah berdoa dari 4, berlindung dari 4 tadi, silahkan doa semau kamu, kata Nabi. Makanya subhanallah, tempat yang mustajab doa dalam sholat 2. 1 dalam sujud. Kata Nabi, adapun sujud perbanyaklah doa, maka dominan diijabah. Ya, sujud terakhir Ustaz. Nah, setiap sujud. Ya. Nah, adapun ruku, adapun yang kedua yaitu sebelum salam setelah minta doa dari 4 tadi. Perbanyak doa. Makanya yang sunnah setelah sholat itu nggak ada doa. Sesekali boleh lah doa setelah sholat wajib. Yang ada hanya zikir sampai baca ayat kursi, al-falaq, an-nas dengan kul tuh. Selesai sudah. Adapun doa bersama apalagi dipimpin oleh imam, sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Karena sebetulnya waktu doa yang paling bagus bukan setelah salat, tapi sebelum salam. Sebelum salam dalam sholat, ketika sujud dan mau salam. Baik, beres ya. Maka kita salam. Tata cara salam, ingat bahwa yang gerak hanya kepala. Standarnya pipi kanan bisa dilihat oleh yang di belakang. Bukan begini, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Pipi kanan bisa terlihat oleh yang kanan. Assalamualaikum. Dan ingat, orang mengatakan yang gerak hanya kepala. Ya. Assalamualaikum. Dan ada 4 cara. 1. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 1. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang keempat, dan ini jarang Nabi lakukan tapi pernah Nabi lakukan, nengok dikit ke kanan cuma sekali. Assalamualaikum. Itu aja. Tapi Nabi jarang lakukan. Nah, sekali lagi saya bilang bahwasanya yang gerak hanya kepala. Kita lihat orang yang gerak 1. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, badannya ikut 1 kesalahan. Yang kedua, yang lebih parah lagi, nyetrum kepala dengan tangan. Pernah lihat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada hubungan apa dengan tangan? Tidak ada. Ya, ada lagi kayak tali padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai anggukan di tengah. Hah? Nah, itu juga tidak ada sunnah, ya. Jadi tinggalkan budaya-budaya yang tidak ada sunnah. Alhamdulillah, maka itulah ringkasan tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu setelah itu ya kita berzikir, ya. Masya Allah Pak Bu, zikir yang datang dari Nabi sangat jelas. Pertama Nabi istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, dan seterusnya. Nanti saya share di grup, saya punya buku zikir saya sendiri, zikir apa, dan zikir itu dianjurkan dikeraskan Pak. Astagfirullah, astagfirullah dianjurkan dikeraskan. Hanya saja tidak kurang, ya,
tidak dipimpin oleh imam lalu kita ya, tapi masing-masing dikeraskan. Boleh. Sampai mana dikeraskan? Sampai subhanallah, 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 sampai takbir. Ya. Setelah itu baca ayat kursi, kul dengan suara lirih. Baik itu ya, dan mohon maaf tidak ada sunnah untuk seakan-akan jadi sunnah budaya, tapi jadi sunnah setiap assalamualaikum semuanya salam. Ini sama sekali tidak ada sunnah. Salaman itu ketika awal bertemu ya, ketika awal bertemu baru salaman, bukan setelah assalamualaikum baru kita salaman, dan ini tidak ada sunnah Nabi SAW. Baik, itu mungkin ya, mohon maaf dengan ringkas ya gerakan sholat ya, semoga sudah ada yang nyangkut. Mungkin ada 5 menit atau kurang lebih, ada yang bertanya, silakan. Baik ya. Pak Bos dulu, Pak Bos. Ketika berjamaah pendekatan posisi itu kadang-kadang seperti, jadi posisi itu buka itu kan. Baik, pertanyaan bagus. Ya, kalau berjamaah disesuaikan. Ya, jangan juga kita berjamaah memaksakan dulu. Lagi sujud buka ini, disesuaikan. Kalau mengatakan walinu baina aidi ikhwanikum, ada dalil. Karena Nabi lunakanlah. Kata Nabi, walinu baina aidi ikhwanikum. Lunakanlah, yaitu di samping kanan kiri kalian, saudara kalian. Jangan paksakan diri. Tadi saya ketemu, boleh sujud duluan terus begini. Berapa kali? Saya kayak gini tadi. Sikut dong kepalanya. Selalu itu. Padahal antum lebih gede badannya. Jadi sujud dulu kan. Masuk buka begini. Gini kan. Dosa apa kita Gimana padahal ya? kusut tadi. Jadi istimewa. Alhamdulillah. Nah, anu doa-doa yang dibaca dalam sholat itu boleh bahasa kita sendiri atau bahasa Pertanyaan Indonesia bagus. atau bahasa Arab, Pertanyaan bagus. atau boleh juga doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? pertanyaan bagus. Utamanya doa dengan bahasa Arab dan boleh dari Al-Quran dengan niat doa, bukan baca Quran. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Quran. Nabi larang sujud ruku baca Quran. Betul, cuma kita tidak niat baca Quran, tapi niatnya doa, boleh. Yang kedua, doa dengan bahasa kita boleh nggak? Saya lama ya berpendapat tidak boleh. Tapi setelah saya ulang lagi, baca lagi, dan dengarkan juga kajian-kajian para ulama di sini, para masyayikh, boleh tapi tidak disuarakan. Ya, dibisikkan, disirkan. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ya suamiku jaga. Ya Allah, istriku jangan nikah, suami jangan nikah lagi gitu. Maka ketika Monggo. ketika imam membaca Al-Fatihah, kita menyimak Diam. ya, ketika amin, amin. Terus setelah itu jamaah membaca Al-Fatihah dalam hati. Dalam hati. Jadi diucapkan tapi sir. Terus ketika kemudian kebetulan imam itu satu, jamaah satu. Ketika imam itu membaca surat, kemudian ada kesalahan, belakang nggak bisa ini. Betul. Namun pertama bahwasanya kewajiban ya, karena gini, sesuai dengan dalil ya, kata Nabi SAW, taqra'una wal imamu yaqra'. Apakah kalian baca sementara imam baca? Qalu na'am, kata para sahabat, ya Rasul. Kata Nabi, jangan kalian lakukan. Tapi kata Nabi, illa an taqra'u bi fatihatil kitab, kecuali baca Al-Fatihah. Kecuali baca Al-Fatihah. Itu dalil. Ya, bahwasanya Nabi katakan, sekali lagi ini masalah khilaf. Ya, di Indonesia pun Ustaz Badru tidak baca Fatihah. Bagi makmum totality. Tapi Ustaz Abu Qatadah, Syekh Abdul Razak, kalau untuk dengerin di Roja itu wajib baca. Termasuk saya masih tenang dengan pendapat jumhur, tetap wajib baca Fatihah. Karena hadisnya tadi, ya kalian baca di belakang imam, qalu na'am ya Rasulullah. La taf'alukan, jangan kalian lakukan illa an taqra'u bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Dikecualikan oleh Nabi SAW Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu lebih hati-hati karena Al-Fatihah itu rukun. Kata Nabi, la salata, tidak ada salat illa an taqra'u bi fatihatil kitab, kecuali dengan baca Al-Fatihah. Wallahu alam, sesuai dengan pertanyaan tadi, satu tetap wajib dan rukun bagi makmum. Yang kedua, bacaan Anda tidak keras.
ya itu pun masih bisa terdengar bacaan imam. Ketika salah, dan itu pun kondisional. Kalau imam salah terus jangan jurus jadi imam. Kan kondisional. Sesuatu yang kondisional tidak merubah hukum. Sesuatu yang kondisional tidak merubah hukum. Coba di sini, selama di sini antum sholat, pernah nggak imam salah? Jarang. Sakit mungkin sebulan mungkin sekali gitu kan. Kecuali kalau di kampung antum salah terus. Gitu kan. Keumuman kondisional, maka tidak menggugurkan hukum. Dan ketika terjadi pun kita bacaannya lirih, dia keras, kedengar masih bisa kita tegur. Ketika dia imam suratannya sudah selesai, kita belum selesai Al-Fatihah, ikut imam ya. Kata ulama, kalau Anda bisa mengejar dulu sebelum ruku, kejar. Kalau tidak, ruku. Ya, kalau tidak ruku. Nah, ada yang lain? Ustaz, mau tanya, kalau pas ketika terakhir duduknya tanpa tawaruk, duduk biasa gitu. Yang tiga. Yang tiga atau empat. Sah, tapi menyelisihi keutamaan. Ya, sah, tapi menyelisihi keutamaan. Kalau padat kan susah tuh. Iya, betul, kondisional. Padat susah kita tawaruk ya. Tetap sah. Coba. Mungkin ini di luar dari sholat, stop sholat. Kenapa Ustaz? Kaum Yahudi itu dilebihkan sama Allah. Ya. Ini panjang juga. Bagus. Fitnah buat kita, bencana apa? Ujian buat kita. Ujian buat mereka, ya. Ujian buat mereka namanya istidraj, apa tuh, disungkuh sama Allah. Yang seharusnya bersyukur malah semakin kufur. Dan ujian buat kita kesabaran, ya. Kesabaran. Namun sebetulnya Yahudi itu diluaskan dari urusan dunia. Nah, kalau lihat Masya Allah, mereka pesawat pun gagah kan, dan seterusnya gitu kan. Ya sudah, memang mereka dihidupkan untuk dunia dan tidak terlarang kita mengambil dunia mereka. Nabi saja ketika mau mati, ketika wafat sallallahu alaihi wasallam, baju besinya tergadai di orang Yahudi. Artinya muamalah duniawi, bisnis dan sebagainya ya boleh. Maka ya sudah, urusan dunia mereka disibukkan dan kita mengambil manfaatnya. Ya kita tinggal menikmati, tidak usah bikin pesawat, mereka sudah bikin sudah. Ya, supaya waktu kita lebih kepada untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Mereka nggak ada waktu ibadah, wes pokoknya dunia, otaknya cuma dunia gitu. Jadi fitnah juga buat kita. Gitu. Ada yang lain? Ustaz, saya mau nanya. Bab sholat aja dulu ya. Iya, Ustaz. Jadi Nutup nih kayaknya. kita kan ininya harus rapat ya Ustaz, Oke. sama teman di samping. Nah, kalau teman di samping tidak mengerti gimana? Saya pernah dulu ya. Jadi saya sholat gini, ini teman di sebelah saya memang mendekati itu, saya jauhin. Jadi saya jauhin juga, jadi begini ya. Nah, itu Yang salah bapak. iya. Tapi sekarang kan, nah, dia berkata, Alhamdulillah. kalau kejadian seperti itu kita posisinya gimana? Ya, Jadi oke. biarin aja. Duduk Pak. Emosi, udah besok mulai emosi. Sabar. Oke. Ya, selama tidak berlebihan, ya, tegang dikit untuk boleh. Tapi kalau sudah gini, ya enggak lah gitu ya. Makanya sudah, kalau kita sudah berusaha, dan ini di mana-mana terjadi. Yang kita maaf ya, kita yang sudah kenal sunnah pengen kan ngerapatkan. Mending kalau cuma jauh diinjak Pak kaki. Kaki kita saya Karena pernah. kukul ya. Iya, diinjak kaki kita. Masya saking bencinya dia merapatkan barisan itu. Ya sudah, ya tidak perlu dipaksakan, ya sudah. Saya kayak di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sama. Lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Keumuman tidak rapat, ya sudah gitu lagi. Karena tidak semuanya juga yang ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram mengenal sunnah gitu tuh. Sobat Hah? rapat bisa. Depan rapat biasanya. Iya. Lanjutin lagi Kak. Itu kalau depannya itu batal keluar, depannya tidak kosong, kita Ya, masuk. nah, disunahkan. Kita maju ya. Kita maju. Saddul furujat kan. Tutup yang renggang kan. Dua mananya, antara tutup yang renggang memang sosok awal dari awal kita tutup, atau ada orang batal. Antara dua Pak, antara yang samping merapat. Kalau tidak, misalkan tetap aja nih, maju kita untuk menutupnya yang rapat. Ada yang lain? Ibu? Silakan. Kalau doa sebelum di antara qomat dan saat dan apa sholat itu hukumnya gimana? Subhanallah. Ya. Mas, ini salah satu yang juga banyak yang
hilang ya di tengah kaum muslimin. Kata Nabi, doa bainal adzanaini la turad. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak. Kesempatan doa yang sangat bagus ada setelah adzan, kita sholat sunnah lalu nunggu qomat. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak dan disunahkan ngangkat tangan. Ibu-ibu apalagi lebih luas karena qomatnya sendiri. Mau setengah jam nunggu qomat, ternyata yang qomat. Saya silakan. Pokoknya selama sebelum qomat Anda berdoa, walaupun di masjid sudah qomat. Udah nggak ada urusan. Qomat masjid buat yang di masjid kan. Qomat Anda di rumah, masya Allah. Sebelum qomat maka silakan. Ya perbanyak doa. Ya kata Nabi, doa antara adzan dan qomat tidak ditolak. Maksudnya mustajab. Cukup? Oke, sebelum kita tutup pertama nanti malam koper ya. Nah, jam 2 ya, jadi maaf jam 2, jam 10. Jam 22 maksudnya. Sudah di luar. Terus yang berarti masih ada kesempatan lebar jumlah lagi enggak nih? Terus yang kedua ya terkait dengan tawaf wada, kan kemarin saya bilang kita pada subuh, ternyata ya saya nggak bisa juga karena kesepakatan travel perhimpunan Puroda Gafura ternyata dijadwalkan jam 7. Cuma kan di pengumuman itu siapa yang ingin masing-masing monggo ya kapan. Oleh karena itu saya mungkin karena saya ini terikat dengan yang lain, saya akan jam 7 ya dari sini di lobi itu udah start jam 7. Kalau di antara antum Ustaz Ana mau sholat subuh langsung tuap monggo, cuma tuap aja kok ya gitu. Mau tuap aja sama istri berdua atau sendirian, tapi ingat setelah subuh, jangan sebelum subuh ya, usahakan setelah subuh, jangan sebelum subuh ya. Karena namanya wada perpisahan nggak terlalu lama. Bahkan kalau antum wada terus tidur lagi, itu bukan kayak antum pamitan sama orang bertamu terus masih menginap di sini. Lu gimana sudah pamitan nginep lagi kan gitu. Usahakan juga, maaf ya, tidak ada belanja lagi, usahakan ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi monggo, gimana? Apakah ada yang mau masing-masing? Pak Arif katanya mau sama ibu ya. Ikut jam 7 aja yang wadah ya. Yang wadah. Baik ya. Terus yang belum tawaf ifadah ada? Ada. Ya. Malam. Udah bersih Bu? Alhamdulillah. Sudah sekali. Nanti malam. Boleh. Cuma kenapa nggak mau? Memang mau dipisah nggak apa-apa. Pahalanya gede. Cuma kalaupun udah nantilah sekalian wadah, is oke. Gabung aja. Tapi kalau mau mah silakan. Silakan. Kalau mau mah. Ifadah sama sa'i kan? Iya, oh iya betul. Ifadah sama sa'i, berarti setelah wadah langsung sa'i. Ya kalaupun mau digabung, tawafnya atau wadah langsung sa'i. Tapi kalau mau nanti malam ya udah naik skuter ya. Oh, iya. Besok ada lagi. Skuter Perpisah. Besok lagi. Ada nanti malam skuternya. Ada. Kalau mau bantu saya bantu siap. Jam berapa? Maksudnya saya bantu Saya ini bantu beliin ke situ. Bareng Mbak Rana sama Kabarin aja kalau butuh nanti saya bantu. Maksudnya bantu beliin di situ, nawarin. Mungkin nawar apa? Komunikasi. Malam. Ah, Bisa malam. boleh. Atau antum ke situ tinggal bilang. habis isya apa? Anu Pak Arif. Bisa makan malam dulu. Mungkin makan maghrib pada maghrib aja sih. Pada maghrib ya? Oh iya. Biar nggak terlalu malam. Ya. Ini maghrib. Nanti suami kalau mau sholat isyanya terlambat nggak? Enggak maksudnya pada maghrib makan. Terus sholat isya. Udah turun. Oh iya. Itu pun masih nunggu orang keluar dulu kan. Iya. Nunggu rame mas. Rame. Di sini aja sholat isyanya mungkin di sini. Setelah sholat isya jam berapa itu? Jam 9 Bu 9 sholat isya. ya. Sholat isya. Tapi kalau ibu jam 9 harus makan lama lagi. Jam 9 makan minimal 1 jam tuh ngantrinya. Keberatan mas. Tapi bisa makan malam sambil nunggu apa? Oh gitu, buah. bisa aja mau. Bisa aja baru jalan. Bisa aja. Monggo. Baik gimana? Apa semuanya mau ikut jam 7 atau mungkin nanti bisa sendirian ya misalkan kan. Monggo bebas. Kalau saya tetap mungkin karena ngikuti teman-teman yang lain. Iya. Tapi kalau ramainya gimana? Apakah lebih ramai jam 7 itu dibandingnya setelah Nggak ada yang ramai, nggak ada yang nggak ramai sekarang. sama Pak? Mau jam 7 mau malam mau pada subuh semua. Kalau mau bareng nggak apa-apa.
Kepala negara yang di lantai atas satunya. Luas. Itu jauh ya. Atau mau skuter lagi? Oh, sekota lagi aja. Iya, iya. Iya, betul. Dan kayaknya nggak nyampe Nggak nyampe, 100. betul. 11 bilang aja tawaf. Tawaf aja tawaf. Tawaf akan Iya. tawaf. 9 Besok kali. pagi ya. Terserah tuh kalau skuter. Kan itu ya. Kalau mau skuter lagi dong. Yang muda-muda nih skuter lagi. Iya. Kalau kita sih cuma jalan. Jalan. Gitu. Iya. Jadi mau sepi saya jalan, tapi kalau rame Ya. Skuter. ya sudah nggak tidur. Jangan bantah. Ustaz, untuk tawaf wada masih ada sholat sunnah setelah Nah, itu, Ustaz? sampai sholat sunnah aja. Nggak ada mizan, sampai sholat sunnah. Tawaf ada, tawaf, terus sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Tetap namanya tawaf itu paket dengan sholat sunnah. Walaupun nggak umroh, kalau umroh kan lanjut untuk sa'i. Ya Kan kan? bersuci juga. Iya harus suci, ingat ya harus dalam keadaan suci. Ustaz, saya banyak dititipi doa sama saudara, temen gitu. Kapan ya waktunya itu? Masya Allah ketika tawaf, Bukan setelah pas habis sholat di Ibrahim. enggak, setelah sebelum tidak ada doa. Di email aja. Gantikan. Kalau saya kasih tahu ya, kalau ada orang titip doa, Iya gimana? doakannya gini, ya Allah kabulkanlah hajat orang-orang yang seluruh yang nitip doa ke aku. Jangan dirinci. Ya Allah si fulannya minta ini, ya Allah si fulan minta ini. Capek banget. Ya Allah kabulkanlah seluruh hajat yang minta doa kepada yang nitip doa kepada. Sekarang. Kemarin udah dirinci. Ada ringkas rupanya. Kita belum tahu. Ya Allah kabulkanlah hajat-hajat orang yang nitip doa kepada. Banyak permintaan sendiri. Semua dibacain panjang. Kalau gitu kabulkan doa yang kemarin. Siapa yang ngasih? Ini loh, dapat dong berapa satu berapa real? Berapa hilang? Jangan-jangan ini broker doa. Kalau mahal kan broker doa. Satu doa 100 real. Ibu nggak kelihatan ibu. Minta izin dari saya lupa. Ustaz, untuk setelah tawaf wada masih boleh sholat sunnah atau sholat? Boleh. Misalnya sholat. Masih. Yang boleh itu nggak nginep aja. Nginep atau nggak terlalu lama. Tidur siang. Kalau tidur boleh Ustaz. Bisa. Ya tidur di sini kan bukan di masjid. Lempar Tadi kita jumrah nggak berangkat boleh? jam berapa kan? Oh ya. Setelah Jumat. Oh ya kita sholat Jumatnya di CP2. ya sholat Jumat di sini. Maka langsung kita karena cukup lumayan dekat sih di sini apa namanya stasiun. Cuma kan keluar masuk ini kan Jumat kali itu. apalagi Jumat. Jadi kita harus betul-betul jangan asal-asalan deh gitu. Ditutup jalan sampai jam 2. Jadi makan pun ya segera mungkin gitu, sesegera mungkin. Minimal jamaah kita yang nggak ketertinggal. Minimal jamaah kita. Soalnya kereta bukan bis. Iya, kalau kereta kan deadline-nya yang Sholat asarnya di jamak di enggak. Madinah. Enggak, Pak. Iya, jadi Soalnya info di Gapura di Jama ya. di jamaah ya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sebetulnya ya maaf. Jumat itu yang soalnya tidak dijamaah dengan asar. Nanti kita sholat di sini di stasiun 2 rakaat aja kok. Iya. Ya bisa. Ya saya lebih cenderung berpendapat yang sholat duhur tidak dijamaah dengan Jumat. Dengan asar. Asar ya. Cukup Pak ya insyaallah. Ya, ada waktu subhanaka Allahumma wa bihamdika. Tadi saya mau tukar Tukar real.